Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf ini agak molor karena memang tadi masih di jalanan ya. Oke, izin oke mungkin karena agak enak dilihat ya. Jadi ini saya lanjutkan materi ya, materi terkait dengan SPT masa PPN yang mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau ini saya share ya. Kalau yang namanya PPN itu berarti kita ini ada ada format baru istilahnya seperti itu, bukan bukan apa ya, ada format baru. Kalau dulu ada SPT masa PPN itu ada formulir AB yang kemarin saya sampaikan ya, yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi ini pelaporan kemarin, kemudian ada lampiran A1, A2, B1, B2, B3. Nah, mulai 2025, 1 Januari 2025 ini kita sudah tidak menggunakan sistem lama. Kalau sistem lama itu ada, kita harus menginstal namanya e-faktur, install desktop. Jadi harus menginstal di komputer. Repotnya apa? Kalau komputer itu tidak kita bawa, ya kita tidak bisa laporan di mana saja. Walaupun laporannya bisa di mana saja, karena pada waktu itu kita setelah bikin atau menerbitkan faktur pajak ya, kita bisa lapor melalui yang namanya web faktur. Kalau web fakturnya online, betul, tapi melaporkan saja. Nah, apa yang dilaporkan? Pajak keluaran dan pajak masukan, seperti itu. Nah, berarti belum bisa online 100%. Itu sampai 2024 bulan Januari, Desember ya, Desember. Kemudian 1 Januari 2025 ini sudah pakai Kortek, artinya bahwa kalau pelaporan PPN bisa kita apa ya bisa kita simpulkan bahwa ini SPT-nya ya, sebelum dan sesudah yang tugasnya ya tugas pelaporan PPN yang kemudian tugas sebagai akuntan atau tenaga atau teknisi perpajakan. Jadi saya bilang teknis pelaporan SPT SPT masa PPN mulai 1 Januari 2025. Berarti melalui yang namanya disebut Cortex. Ya, sederhana sebenarnya. Nanti saya tunjukkan ini teorinya dulu ya. Yang pertama adalah pajak masukan. Ya. Nah, ada menu pajak masukan. Ya, saya menunya dulu ya, gini aja. Jadi pertama adalah menu e-faktur pada Cortex. Itu yang pertama. Kemudian masuk ada beberapa menu, yaitu itu aja ya. Ada pajak keluaran, kemudian B, pajak masukan, kemudian C, ada retur pajak keluaran, kemudian D, ini ada retur pajak masukan. Ingat bahwa kalau kita sebelum jual ya, jual itu kita beli dulu ya. Jadi beli, beli berarti pajak masukan. Nah, saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah PKP, ya, atau kita sebagai PKP, pengusaha kena pajak, ya, dapat
Hmm. Mendownload atau mengunduh ya, pajak masukan dari lawan transaksi itu ya. Si. Nah, pertama, caranya bagaimana? Ya, masuk masuk ke menu pajak masukan, kemudian pilih apa namanya? Pilih bulannya, bulan atau masa dan tahun, kemudian refresh. Nah, maka akan keluar. Tinggal kita kreditkan, kreditkan pajak atau faktur pajak tersebut. Faktur pajak dari supplier atau lawan transaksi. Ini mudah sekali. Jadi tidak ada tidak ada hal kita Pak nomornya sekian, enggak ada. Barangnya ini, yuk kita tinggal pesen kok. Ya kan? Ini pajak masukan ya. Nah, saya bilang seperti ini. Oke, bagaimana dengan pekerjaan kita yang lain? Nah, pekerjaan kita yang lain adalah yang pertama, tadi pajak masukan, kita hanya eh, istilahnya apa? Download ya, prepo, namanya dulu namanya prepo populated di menu itu. Terus pajak keluaran. Nah, PKP atau pengusaha kena pajak, pajak menerbitkan faktur pajak ke konsumen atau lawan transaksi. Tuh, dengan memasukkan NPWP ya kalau orang pribadi yang nikah ya, kemudian barang-barangnya, barang atau jasa jenisnya ya, sebenarnya lebih jenis ya, jenis jenis barang atau jasa, kemudian quantity, kemudian harga. Harga di sini DPP jelas pastinya sebelum PPN. PPN. Hmm. Ini tipsnya ya, tips atau saran ya, saran. Ini saran. Pilihlah kode transaksi 04. Di sini ada keterangan, di situ ada keterangan DPP nilai lain. Karena rata-rata barang atau jasa yang kita jual kategorinya atau tarif PPN-nya adalah 11%. Maka pilih ini. Supaya apa? Bisa memasukkan DPP nilai lain. Gitu ya. Contoh. Ya, contoh. Contohnya begini. Kalau misalkan PKP
menerbitkan faktur pajak, berarti pasti faktur pajak penjualan ya, menerbitkan faktur pajak karena yang bisa menerbitkan PKP, dia menjual itu. Kalau beli kan tidak perlu menerbitkan, yang menerbitkan adalah suppliernya atau lawan transaksi. PKP menerbitkan faktur pajak, DPP misalnya, bahkan berapa ini? 1 juta itu ya. PPN 11%. Nah, ini berarti 110.000. Nah, maka PKP tersebut atau PTA itu ya, memilih 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 eh, kode transaksi, nah, 04. Di situ akan tertera gini ya, DPP 1 juta ya. DPP nilai lain, bentar. DPP nilai lain itu kemarin 11/12 kali DPP ya. Nah, rumusnya ini. Berarti 11 bagi 12 per ini. PPN-nya, nah, PPN-nya, nah ini saya kasih rumus ya di sini ya. Eh, ini gini, saya kasih tanda bintang. PPN-nya, nah ini 12% kali DPP nilai lain. Nah, ini yang mulai DPP nilai lain. Nah, kalau teman-teman tidak memilih kode 4, ya, berarti ini 12% kali kan dengan ini. Ketemu sama 110. Kalau teman-teman tidak memilih kode 04, 01 gitu, tarifnya udah kekunci 12%, berarti ya 120.000. Nah, ini kan yang apa ya? Ya bukan merugikan ya, memang aturan seperti itu, tapi ya pakai DP ini lain. Banyak sekali, makanya teman-teman dia jangan heran kalau kodenya 04. Dapat faktur 04 ya, karena kita barangnya barang yang bukan barang mewah, bukan barang tertentu, barang umum yang tarifnya adalah 11%, yang kemarin sudah sempat saya sampaikan gitu kan. Memang ada keberatan lah dari wajib pajak supaya masih menggunakan 11%. Seperti itu. Maka ketika bikin faktur seperti ini. Menunya sama ya, di faktur, di Cortex ya, pilih menu faktur ini ya, menu faktur ada e-Cortex. Nah, seperti ini. Kemudian ada menu pajak keluar. Ada pajak masukan tinggal di apa ya istilahnya, di prepo ya, di prepo populated. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ya kita gampang saja sekarang. Tapi ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian, nah, retur pembelian. Nah, pada saat retur pembelian, ini PKP akan mengembalikan barang yang dibeli ke supplier. Nah, otomatis PKP membuat, kalau bahasa umumnya itu bahasa orang-orang umumnya itu retur faktur pajak gitu ya. Retur. Artinya apa? Retur pajak masukan. Jadi melalui Cortex. Nah, caranya bagaimana? Ini kita pilih, cari dulu ya. Bukan menu itu, pilihlah
menu pajak masukan. Nah, setelah itu cari nomor faktur yang diretur. Nah, disitulah akan terlihat pilih barang-barang yang diretur. Barang yang yang diretur. Oke, saya nggak tebeli lah ya. Jadi bukan menu ke retur pajak masukan, pajak keluar, sorry pajak masukan, kan gitu kan? Kenapa kok kita bikin Pak pajak masukan? Ya kan kita yang komplain, berarti kita yang mengembalikan, istilahnya ini barangnya, ini suratnya kan gitu. Lah Pak kalau pajak keluaran gimana? Retur pajak keluaran. Ya, yang komplain kan bukan kita, customer kita. Ini loh saya kembalikan ya. Oke, terbitkan faktur retur pajak masukan. Nah itu baru kita bisa me, apa ya memilih ya kayak gitu kan, mengklik, mendownload dari sana. Berarti yang bikin sana. Ini pilih. Nah ini saya sampaikan lagi. Lawan transaksi. Ya, lawan transaksi ini akan apa ya menyetujui bahasanya approve lah ya, approve atas retur pembelian kita. Nah, ya. Atas retur penjualan. Nah, bagi dia kan penjualan. Bagi kita atau retur pembelian kita gitu ya. Nah, ini. Nah, sama juga dengan retur penjualan. Nah, kita posisi sebagai barang yang dikembalikan, menerima barang, PKP akan menyetujui atau approve, nah, retur pajak keluaran. Nah, kan kita keluaran, sana pajak masukan, retur pajak masukan, kita pajak keluaran. Sudah seperti itu. Nah, nanti saya teknisnya. Setelah ini selesai ya, jadi begini, ini keterangan tambahan ya, keterangan tambahan. Jadi saya kasih gini aja. PKP dapat PKP dapat ya, menerbitkan faktur pajak bulan sebelumnya atau bulan lalu maksimal tanggal 20 bulan ini atau bulan sekarang. Ini tanggal berapa? Tanggal 13, 14. Berarti saya masih bisa upload faktur bulan Desember, Pak. Ya masih bisa. Kalau November, Pak, ya tidak bisa. Karena November sudah terakhir itu 20 Desember 2025. Jawabannya seperti itu. Nah, maka biasanya ya PPN apa batas ya, batas pelaporan teknik ini berarti tiga batas pelaporan SPT masa PPN itu 30 atau 31 ya bulan berikutnya. Pak, ini bulan apa? Januari. Berarti masa yang bisa ya Desember maksimum. Sudah terlambat belum, Pak? Ya belum. Maksimal yaitu tanggal 20 sorry, tanggal 30 atau 31 ya Desember. Januari tanggal 31. Untuk lapor di bulan atau masa Januari. Masa Desember. Seperti itu. Ini hmm, eh, sekilas gambaran lebih mudah, Pak. Ya mudah memang. Jika kita teman-teman ini aja ya.
Oke, kemudian batas pelaporannya ini tanggal 30. Pas ini. Maksimal tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Aduh. Nah, setelah ini apa ya? Setelah menerbitkan faktur pajak, nanti keluaran ya pasti. Kemudian eh, repo apa namanya ya, mengkreditkan pajak masukan, kemudian menerbitkan faktur retur gitu ya, faktur retur masukan, maka langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya adalah pilihlah menu SPT surat pemberitahuan atau SPT itu pada core text. Pilih buat konsep, kemudian pilih PPN normal atau kebetulan dan pilih masa ya, pilih masa juga, pilih bulan atau bulan. Ya, minta taruh aja coba. Pilih, lah, nggak kelihatan ya. Pilih hmm, PPN, kemudian pilih masa atau masa di situ ya, kemudian pilih jenis SPT. Ini normal, berarti kalau belum dibuat atau pembetulan. Seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian apa namanya? Ya ini setelah konsep SPT masa PPN dibuat, dibuat, pilihlah menu eh, apa namanya ya? Kalau konsep pilihlah menu posting. Nah, ada posting di situ, cari posting. Nanti semua data akan masuk atau terinput seperti itu. Nah, gambaran seperti itu. Nah, ini akan terinput. Setelah itu pilih simpan konsep, ya. Sebelum pilih simpan konsep ya, centang kalimat pernyataan, kemudian setelah pernyataan itu ada pilih jabatan, ya, jabatan dari orang tersebut, direktur itu ya. Kemudian klik simpan,
konsep hmm, klik, bayar, dan lapor. Ini jika PPN statusnya adalah kurang bayar, ya, maka billing akan muncul dan di dan SPT pindah ke menu menunggu pembayaran. Bayaran pakai N. Eh, nah, akan pindah ke pembayaran. Setelah se- setelah billing dibayar, maka SPT masa PPN otomatis pindah ke menu sudah dilaporkan. Bagaimana kalau statusnya itu lebih bayar, Pak? Nah, atau nihil lebih bayar, lebih ba- lebih bayar atau dalam kurung nihil, ya, maka billing tidak muncul. Billing tidak muncul. Dan SPT akan pindah ke menu tadi ya, sudah dilaporkan. Seperti itu, gampang sekali. Oke, kita praktekkan saja. Kita lihat ya. Ini apa namanya? Pakai akun saya saja. Karena kalau nggak praktek kayaknya apa namanya? Tidak mengetahui. Makanya saya bilang SPT paling gampang itu saya bilang PPN. Nah, oh, tak. Nih, ini saya share screen punya saya, bentar ya. Nah, ya. Nih, ini. Ya, ini jadi saya tambahkan lagi. Eh, masuklah ke akun Cortex PIC atau direktur lah. Karena di situ komplit. Nah, contoh ini nama saya ya. Saya. Nggak apa. Oh, di sini nanti teman-teman pilih mana yang contoh ya ini punya saya sendiri tidak apa-apa. Ini apa namanya menunya yang PKP. Kalau saya Pak Edi nggak PKP, berarti ada itunya nggak? Ya nggak ada, nggak bisa. Tadi yang saya sampaikan, nah ini menunya di sini. Pak mau bikin faktur Pak. Dan teman-teman lihat di sini ini siapa ini? Pak Edi, sudah tidak bisa. Pak Edi nggak PKP. Nah, tapi CV-nya PKP. Di sini nggak akan ada ya ini pajak keluaran nggak bisa. Pilih masa ini nggak bisa. Karena apa? Nggak ada menunya, nggak ada menu buatnya, nggak ada di sini ya. Nah, coba ya kita lihat yang menu yang satunya. Misalkan ini yang PKP saya contoh ya, contoh ini ada. Jadi teman-teman sebagai penanggung jawab berapapun yang keluar, makanya yang dipegang adalah PIC-nya atau direkturnya. Nah di sini contoh ya netral ya, misalkan ini perusahaan. Nah ini ada pajak keluaran, ada menunya ini. Tadi ada nggak? Nggak ada. Buat faktur ada. Ini buat faktur, ya. Pilih ida otomatis. Tadi saya sampaikan
Kodenya jangan lupa pilih kode ini adalah kode 4. Kalau enggak, nanti PP-nya 12%. Ini nanti di sini ya, NBP dari sana, customer kita kemudian tambah transaksi misalnya gitu ya. Nah, di sini DPP nilai lainnya bisa diklik. Barangnya apa? Misalkan binatang itu atau Pak susah Pak, barang aja ya monggo dipilih. Nggak apa-apa. Barangnya barang gitu ya, barang A lah misalkan ya. Satuan ukurnya apa? Satuannya misalkan wah susah Pak, gram atau picis ya picis misalkan. Pis ya picis ya. Nah, ini tadi 1 juta. Ini contoh ya coba-coba. Nah, dagang kunci 12%. Kalau apa namanya? Oh, kuantitasnya 1 ya ya misalkan. Nah, udah otomatis 120.000. Maka di sini DPP nilainya ini di sini tadi kita hitung manual Pak. Ya. Jadi 9 per 11 per 12 kalikan dengan DPP tadi saya sampaikan. Tadi berapa ya contoh ya? Contoh tadi 916.667. 916.667. Nah, otomatis di sini 110.000. Ya Pak ada koma-komanya Pak ada masalah. Gak pas Pak ya memang ada apa. Simpan ya, simpan. Ya ngikuti itu sini saya rasa gampang lah ya. Pak. Setelah itu baru nanti di approve ya, di approve. Nah, di approve itu nanti muncul di sini di pajak keluaran. Jadi di approve. Teman-teman satu itu saya ingatkan kemudian ya isi buatlah apa namanya ya? Belum. Paspres. Pas prase kayak salah. Ini tuh semacam apa ya? Tanda tangan elektronik gitu teman-teman. Jadi simpan bayar nanti keluar di sini keluar tanda tangan gitu ya. Ada. Jadi menunya upload, diupload. Kalau tadi kan tidak ada Pak, ya tidak ada kan. Pak Edi bukan PKP, tapi CV-nya atau PT-nya PKP. Seperti itu. Nah, itu pekerjaannya. Pak, pajak masukan Pak, tinggal prepo aja. Tadi ditarik datanya. Pilih masa Pak Januari 2006 ada nggak? Misalnya ya ini. Oh ada, nanti tinggal ini di refresh aja. Pilih masanya Desember Pak misalnya. Nah baru nanti dikreditkan. Dan setiap melakukan itu butuh namanya paspres. Paspres ya kombinasi angka, huruf, apa ya tanda baca lah istilah seperti itu. Itu dibuat. Berarti per satu udah usah Pak, Bapak Ibu. Yang bikin ya direkturnya. Saya yang bikin udah untuk semuanya ya semuanya. Itulah enaknya Cortex. Kalau dulu bikin pajak keluaran tidak bisa kalau kalau ya kalau itu komputernya Pak, komputernya itu di bawah staf saya Pak, komputernya di bawah rekan kerja saya, ya tidak bisa kan itu ya karena itu. Nah kemudian retur berarti harus cari ininya pajak masukannya, cari berapa berapanya. Nah nanti akan keluar di menu retur pajak mas, bukan masuk sini ya, kan. Setelah itu baru ya ini masih di portalnya ini masuk ke sini ya SPT. Tadi saya sampaikan SPT pilih, kemudian nunggu, ya. Kalau sudah semuanya, makanya kalau bisa ngerjakannya di atas tanggal 20. Pak, lebih cepat lebih baik. Ya, kalau tiba-tiba supplier namanya supplier banyak ya, dia nerbitkan faktur lagi di bulan Desember bisa nggak? Ya masih bisa. Anda tiba-tiba beli barang, misalkan, terus dia bikin Desember misalkan, ya bisa juga. Karena kondisi tertentu. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Ada menu menunggu pembayaran ini kalau belum dibayar. Jadi konsep dulu dibuat, setelah konsep dibuat, nunggu pembayaran. Kalau ada billingnya, udah otomatis setelah dibayar lapor. Kalau sudah, berarti di sini. Pak, nihil Pak, dan sebagainya. Ini di sini. Ini nanti keluar semua. Itu Cortex. Jadi sudah nggak susah-susah lagi teman-teman. Kalau dulu kan ngajarinya repot. Harus install e-faktur, ya kan? E-faktur di Prepo. Namanya Prepo tadi ya. Yang ini sini. Jadi kerjanya di sini, lapornya di SPT. Pak saya mau ambil pajak masukan. Ya udah namanya Prepo ditarik data nih.
namanya pre-populated dulu namanya di e-faktur yang desktop biasanya. Tapi kalau yang di sini tidak usah. Jadi yang di sini apa namanya tidak usah install, siapa saja bisa mengetahui eh, apa username dan password. Itu kemudian tanggal 20 ya kalau kita nggak ada retur, tiba-tiba ada retur, ya kan? Desember baru diretur bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, kan gitu kan. Nah, maka di atas tanggal 20 saya sarankan itu biar tidak bolak-balik. Maksudnya lapor pembetulan, itu sudah lapor pembetulan. Ini contoh. Nah, nanti setelah itu masuk ke sini. Jadi tidak perlu lagi bikin billing, nggak perlu udah otomatis seperti itu. Intinya pada intinya seperti itu SPT masa PPN. Ini saya contohkan aja, lihat yang sudah dilaporkan Pak ya. Nih, ini SPT masa Desember lah ya misalkan. Nggak apa-apa, ini punya saya sendiri. Nah, apa namanya di sini saya sampaikan ada Indo, ada A1, ada A2, B1, B2, B3 sih. Saya pertama kali lihat tuh ini gimana? Kok tidak ada AB? Kalau saya jual retail gimana? Eh, yang kecil-kecil itu, saya bingung. Ternyata masuk sini. Nih, ini ada masuk di sini. Nomor 5 penyeladi. Jadi ada harus ngupload XML namanya ya, XML. XML itu apa namanya? Uploadan dari dari DGP. Jadi kayak template-nya itu loh, XML. Itu mau pembelinya 100, 1000 pun bisa, ada masalah di upload. Jadi masukkan NIK ke Pak, nggak ada Pak, 000 memang nggak ada. Kadang-kadang bisa kita beli di Maret, kita diminta NIK kan nggak mau. Nah, udah itu lapornya di menu digunggung seperti di sini. Gitu. Kemudian, nah ini udah otomatis bisa terprepo tadi. Pokoknya ini di sini perolehan, penyerahan dan perolehan. Setelah itu baru nanti tadi yang saya sampaikan pernyataan ini tentang apa namanya dikasih nama direktur, kemudian di sini ada menu simpan, bayar dan lapor. Eh, Seperti itu. Jadi kalau ngitung pajak keluar, kurang pajak masukan, ya itu teorinya. Saya ada nanti kalau teman-teman saya tambahi materi seperti itu nanti saya upload. Nah, gitu. Ini yang tadi. Nah, nah buatlah Paspres. Ini masuk ke akun Cortex PIC. Cortex PIC. Jadi akunnya itu direkturnya, kemudian tanda tangan. Seperti itu. Dan tadi saya ingatkan bahwa ketika teman-teman bikin ini, kan rata-rata barang itu kan barang yang 11%. Kalau enggak, Pak, ini kemarin kan Pak itu ngasih ini, ya kode ini Pak, betul. Lah 12% kok. Kan gitu. Ini kan ternyata mau ditunda dulu katanya. 2025 itu mau ditunda dulu 11% masih. Tapi yang 12% berlaku untuk barang tertentu. Nah, sampai kapan Pak ya? Saya nggak tahu. Nah, maka tadi saran saya adalah 040 pilih yang tadi saya sebutkan itu. Begitu ada yang ditanyakan sampai di sini? Pak, hitung-hitungannya di modul ada tinggal gampang gitu kan. PK ini dikurangi gampang. Penyerahan apa ya? Kebendaharaan. Nah, bendaharawan tidak minta otomatis di sini jangan khawatir. Nah, apa namanya? Biar teknisnya dulu nanti teori kan sudah ada di modul kalau mau tanya boleh silakan di grup atau Pak saya tanya telepon ya Pak boleh daripada saya jawab ya itu pusing kadang. Telepon aja enak seperti ini permasalahannya gini dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sama teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Berarti gampang. Wah, ya alhamdulillah. Senang ya gitu kan. Ya, ya memang begini nih. Mudah ya. Gimana Pak Citra? Paham ya maksudnya yang saya maksud ya. Jadi saya nggak mau muter-muter, nggak mau lah, ya kan? Nggak muter-muter. Jadi ya ini masuk aja ke akun kontak. Jadi ini Pak belum punya akun, direkturnya pokoknya, direkturnya nanti akan nyambung. Kalau nggak nyambung berarti kita harus apa namanya ngupdate di akun akun ini ya. Kalau saya jelaskan apa namanya ya caranya seperti ini, cara seperti ini, ya mending tanya aja baik telepon nggak apa-apa. Jadi kalau
mau. Orang lain bisa nggak Pak bikin faktur? Bisa, tapi nggak bisa ngupload. Contoh faktur, misalkan ya fakturnya PT Citra Dewi misalkan. Tapi nggak harus masuk Citra Dewi. Nah, Citra Dewi bikin NIK apa? Sorry, bikin akun pakai NIK. PT Citra Dewi masuk sendiri pakai akun NPWP yang sekarang NPWP itu 1000 gitu loh. Kalau dulu kan depannya berapa, sekarang 16 digit. Urut gitu loh, 1000 gitu, 16 digit. Izin Pak, Ya, ih, Pak Sudianto. boleh nanya Pak? Ih, boleh coba. Nih kalau misalnya ada contoh kasus kayak gini Pak, ini misalnya nih ada orang yang jual barang, taruhlah perusahaan A, jual Ih, barang ke perusahaan B, ih, tapi perusahaan A ini tidak menerbitkan faktur faktur pajak. pajak Pak. Oke, Ah, karena mungkin ini nggak PKP ya Pak ya, orang ya, pribadi lah gitu. oke. Tapi yang membeli ini adalah PKP, PKP. Ya, PKP. Terus yang perusahaan B ini, yang PKP ini dia jual kembali tuh barangnya Pak ke ya, PKP. Apakah boleh dia terbitkan faktur gitu Pak? ya udah apa-apa. Gak apa-apa, Oh, negara diuntungkan. Ya harusnya seperti itu, Pak. Harusnya seperti itu. Terbit faktur ya boleh. Kan gini, Pak. Misalkan Pak Sudianto PTS gitu ya, Pak Sudianto belum PKP. Kan gitu. mm, Kalau ke saya misalkan 1000, Pak. 1000. Pak, mm, 1000 ini ya harusnya 1000. PPN, Pak. Enggak PKP saya. Enggak bisa, gitu kan. Nah, mm, saya jual ke Mbak Citra. Mbak Citra, ini saya jual 1500. Pakai faktur pedi, oke. Nah, Mbak, 1500 ini atau gini, marginnya mungkin tipis ya, kalau 1500 kan enak banget ya. Misalkan marginnya mm, 50 lah ya. Ini 1050, mm, mm. 1050. Lah kalau belum PPN kan berarti saya jualnya di bawah 1050 kan gitu kan. Gampangnya kan gini, Pak. Iya. Ini 1000 kan itu kan. Ini saya jual 1050 plus PPN. Nah, berarti kan DPP-nya berapa ini kan? 100 bagi 14 kalikan ini. Nah, ini, ini PPN-nya 11 per 100 kali ini. Saya harus bersetor 104, Pak. Nah, padahal untung saya 50 kan gitu kan. Gampangannya gitu. Ya, saya rugi. Karena apa, Mbak? Dari Pak Sudianto tidak bisa terbit faktur. Beda begini, Pak, Mbak siapa? Mbak Citra. Ini 105, mau udah mau. Tapi saya terbit faktur berarti ada PPN-nya. Oh, udah apa-apa, Pak. Oke. Yang terjadi di lapangan seperti ini, Mbak. Nah, ini. Nah, berarti saya setor 116 ya. Oke, karena ini nol kan Pak. Pak Sudianto nggak bisa terbit faktur kan Pak. Kan berarti saya tidak bisa mengkreditkan pajak masukan saya. Kan gitu tuh Pak, Pak Sudianto. Gitu. Ya, kalau boleh, ya boleh sekali kan. Berarti negara kan diuntungkan Pak. Terima ini kan. 116 kan Iya. itu toh. Ya, dari Mbak Citra dititipkan kepada saya kan itu kan. Saya sebagai PKP. Berarti saya bayar PP, misalkan transaksinya saya hanya itu aja. Saya beli dari Pak Sudianto, kemudian saya jual ke Mbak Citra. Nah ini 116 Pak PPN-nya, PPN keluarannya, PPN masukannya nol. Ya tidak apa-apa, saya setor aja. Yang penting kan mau. Permasalahannya kan tidak mau Pak. Luar harga pun murah sekali, 1050. Iya, begitu dipakai PPN seperti ini, waduh, saya setor 104 kan Pak. Kan gini ilustrasinya. Ini DPP, ya kan? Ini DPP, ya kan? Ini PPN. Wah, padahal harusnya kalau Pak Sudianto itu bisa terbit faktur pajak, itu kan mengurangi yang kemarin saya sampaikan ya. Ini jangan, ini kan, Pak, ini kali, ini masih kali. Nah, berarti kan apa namanya? Oh, Pak, ya misalkan 11 ya, 11. Ini belum PPN lah ya kali ini. Itu udah apa-apa dan terjadi. Nah, kali ini Pak. Berarti kan saya 116 bayarin saya kan cuma 6 Pak. Ya kan? Mungkin dari ini. Karena Pak Sudianto nggak bisa terbit faktur ya Pak 1000 Pak. Ya sudah. Kalau ini terbit faktur kan ini kan lazimnya. Nah, yang terjadi di lapangan seperti ini Pak Sudianto nggak bisa terbit faktur. Mbak Citra harganya memang kepincut harga 1050 kok murah sekali.
Tapi belum PPN, Mbak. Begitu di PPN, Pak saya harus bayar berapa? 1.166. Mah, enggak mau. Enggak mau. Ya jadi kan gitu, Pak. Ya, gitu, Pak. Ini tambah ini. Ya, Pak Citra kan berarti bayar total ini kepada saya. Waduh, enggak mau, Pak. Saya kan tahunya ini 1.050 kan, gambarnya gitu. Gitu Pak Sudarto, berarti boleh, ya, boleh sekali. Ini kan saya menjelaskan lagi. Yang di lapangan tidak semanis yang kita bayangkan, Pak. Pengennya ya margin kecil itu kan. Oh, ke sana nggak bisa keluar faktur, Pak. Ya sudah, nggak jadi margin. Ambil, Pak, nggak usah kalau saya rugi kita. Kan gitu, Pak. Saya bayar ke Pak Sudarto 1.050, saya bayar 104, Pak. Oh, ya rugi, Pak. Betul ya, Pak ya. Oke. Monggo di yang lain. Sudah jelas ya Pak Sudarto, sudah eh, terang benderang lah ya. Jelas Pak, jelas. Oke, oke, Terima oke. kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin tanya lagi, tidak apa-apa, Pak Suyanto. Atau yang lain. Mbak Citra mungkin tanya, tidak apa-apa, Pak. Nggak ada? Tuh, jelas Mbak Citra ya? Ya, itu tadi. Jadi, ini panduannya. Kalau teman-teman nanti, ini yang kerjaannya ya, yang disarankan ini apa, kuncinya di sini. Kalau berapa PK dikurangi PM, pajak masukan, ada lah ya. Saya nggak bahas itu, teman-teman gampang lah. Ngantuk jadinya, teman-teman. Tapi Pak, kita ke sini. satu lagi Pak, boleh? Oh, boleh, Pak. Dua lagi boleh. Gimana, Pak Hmm. Suyanto? Pak, ini kalau misalnya ini saya punya kendaraan. Ya, Nah, waktu saya belikan misalnya ada mau PPN. cash, mau kredit, ada PPN. Terus Ya, kemudian kendaraan itu sudah habis masa, misalnya sudah 10 tahun saya ya. pakai. Terus saya jual ke orang lain. Berarti saya harus terbitkan faktur lagi, Pak. Nah, begini Pak, kalau kita PKP, satu kendaraannya atas nama PT Pak ya misalkan ya. Ya. Kita beli atas nama PT. Pertanyaannya gini Pak, pada saat beli kendaraan, misalnya kendaraan itu misalkan 100 juta lah Pak ya. Mhm. Nah, PPN-nya ini ya. Nah, berarti kan Pak sudah bayar ini. Pertanyaannya gini Pak, pada saat beli, ini beli. Pada saat beli Pak Sudianto itu, ngakui belinya berapa Pak? 1.000 apa 1.111? 1.000 lah, Pak. Biar gampang. 100.000 Pak, Ya, iya. atau 111.000 Pak Sudianto. Ini bukan bukan gampang Pak, ini ada damanya masing-masing Pak Sudianto. Ada damanya. Misal Pak ya, Pak Sudianto mengakui 1.000. Nah ini PPN-nya berapa Pak? Istilahnya kalau dalam akuntansi kan harus balance. Nah Pak Sudianto keluar uang 111. Kan gitu Ya. Pak. Nah berarti berarti ya Pak, berarti eh pada saat Pak Sudianto ngakui ini seri 100.000, maka penyusutannya ya dari 100.000 penyusutan. Anggap aja ini 5 tahun Pak ya. Ini bagi 5 per tahun Hmm, 20 hmm. juta. Lah PPN Nah, ini gimana Pak? Kan PPN pajak masukan ini Pak. PM Pak ya Pak ini. Pajak masukan Pak hmm, ya. Berarti Pak Sudianto mengkreditkan. hmm, Kan Pak Sudianto bukan jual beli kendaraan, tapi misalkan jual barang kebutuhan sehari-hari. Ada iya. PPN. PPN keluaran, ada PPN masukan sekian Pak. Waduh, lumayan Pak, saya nggak bayar PPN. Iya, betul. Hmm, Boleh Pak, boleh. Tetapi pada saat jual tadi Pak Sudianto tanya, Pak, saya jual. Karena ini udah habis Pak. Oke, jual udah habis, masa manfaatnya udah habis. Pak Sudianto jual misalkan masih laku 50 juta. Sorry, hmm, 40 juta lah misalkan. hmm, Berarti Pak Sudarto di sini harus menarik PPN, Pak, sama pembelinya. Terbit faktur kasih hmm. ya gitu. Nah, gitu, Pak. Berarti saya bayar plus 11%. Tetapi, 4. ya, itu kan, Pak, 440 lah ya. Tetapi Hmm, kalau Pak Sudianto pada saat beli ini mengakuinya adalah 111 juta, berarti penyusutannya adalah ini dibagi 5 tahun. Kan itu. Lah, PPN-nya kan hmm. tidak mengurangi tadi, Pak Sudianto. Tidak mengurangi PPN masukan, toh, Pak. Iya. Ya, bukan nggak mengurangi. Sorry, nggak menambah PPN masukannya Pak Sudianto kan. Hmm, Nah, maka pada saat jual, Pak Sudianto nggak usah narik PPN. Itu, Pak. Fairnya kayak gitu, Pak. hmm, Makanya pada saat awal ini dulu, Pak. Pada saat awal Pak Sudianto mengkreditkan ini nggak? Ada. Saya ada, Pak. Ini klien, dia truknya
beli truk itu enggak kira-kira Pak 20 apa 29 itu loh. Lebih bayar terus Hmm. Pak. Satu truk taruh aja Pak, misalkan 2 miliar Pak. Atau 2 miliar lah, Hmm. berarti 200 juta tuh Pak. Pajak Hmm. masukan dikreditkan. Bayangkan dia ada 10 udah 2 miliar kan Pak. Nah, berarti Iya. pada saat dia jual truk tadi Pak, berarti dia harus tarik PPN kan gitu Pak. Maka Hmm. maka nilai bukunya, sorry, nilai perolehannya adalah 2 miliar. Hmm. Tapi kalau 2 miliar plus PPN tadi 200, 2 miliar 220 juta Pak ya, 11% ya. Diakui sebagai harga pembeliannya itu truk itu 2 miliar 220, maka pada saat jual tidak apa itu Pak mungut PPN karena saya nggak mengkreditkan PPN saya, maka pada saat jual ya saya nggak meminta PPN dari customer saya gitu. Tapi kalau pada saat beli saya beli tak kreditkan PPN-nya, ya saya jual ya mesti negara minta PPN-mu belum dibayar itu kan, belum apa namanya itu tadi belum dibayar. Seperti itu Pak Setianto. Jadi fairnya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya jualnya ini Pak ke ini yang jualnya misalnya ini perusahaan, tapi Ya kita jualnya ke orang lain pemakai, berarti kan dia tidak PKP Pak, jadi tidak ada NPWP, berarti kita menggunakan KTP. boleh, tidak masalah Pak kalau menggunakan KTP dan lain-lain tidak masalah Pak. Tapi yang awal tadi Oh. yang bermasalah adalah ini. Sebenarnya mau dia mau ke end user mau siapapun boleh nggak masalah Pak. Tapi yang dasar pertama adalah ini Pak Sudianto mengakui di awal apa? Oh saya mengakui di awal sebagai harga perolehan Pak. Berarti total oh berarti pada saat jual nggak perlu pungut PPN. Tapi pada saat ini kok saya ngakuinya oh 100 juta Pak. Nah, PPN-nya saya kurangkan Pak. Jadi saya nggak pernah Mm-mm. bayar PPN. Nah pada saat jual ya ditarik Pak PPN-nya Pak sama negara. Fair ya Pak ya. Nah mau dia pakai KTP mau enggak ada masalah. Artinya, wah saya orang pribadi Pak, ini cahaya memang ini kan orang pribadi, gitu Pak. Gitu Pak, ya jelas ya Pak. Oke, siap Pak. Ya, makanya itu monokortex seperti itu. Ini tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Mbak Citra, tidak ada. Sampun jelas, Pak. Ampun jelas ya. Nah, gampang ya Mbak. Gampang ya ini, memang prakteknya ini. Saya ini makanya saya kasih judul PPN pada korteks. Nah, itu. Nah, itu kalau mau ada SPT masa 2000 apa SPT masa yang selesai ada, nyambung otomatis ada. Nanti saya kirimkan. Oh, mungkin besok lah ya saya kirimkan. Teman-teman bisa masukkan itu, tapi masih 10% dari kekunci. Lumayan buat belajar sih. Kode 01, 02, 03. Saya kirim dulu aja. Excel otomatis. Jadi SPT masa PPN 11 itu. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah ini. Nah, ada, tapi kan masih lama dan tarif lama. Saya mau rubah belum bisa. Kekunci itu. Seperti itu. Mbak, Mbak. Pak Sudianto, ada lagi tanyakan Pak? Aman Pak. Aman, G. Yang lain teman-teman boleh kalau misalkan Pak ini kan apa saya nomor saya ada di grup Pak ini kalau WA kadang nggak tak balas telepon aja Pak enggak apa-apa hanya boleh kalau saya karena apa ini aja saya masih di jalan masih di jalan jadi ya susah kalau balas itu kadang-kadang susah kalau telepon ya insya Allah saya angkat seperti itu apalagi tanya monggo silakan apalagi Pak saya tanya malam oh boleh sekali enak kayak gini jadi ribet itu ya mengganggu Pak Anda saya 24 jam ya paling minus tidur 4 jam lah 3 jam 4 jam gitu kan hampir tiap hari ya, kecuali ketiduran sampai lama gitu ada yang ditanyakan dari teman-teman lagi yang lain tidak ada kalau tidak ada saya kembalikan ke Mbak Citra ya Mbak ini mohon maaf di gelap ini Mbak. Nggih, baik Bapak. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hmm. Sebelum saya tutup, masih adakah yang ingin didiskusikan bersama Pak Edi? Cukup Bu. Nggih, baik. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Terima kasih untuk Bapak Edi dan juga seluruh